Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Pak Syawal Kamiludin Sabta Putra SKM MSC, eh, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SMK 3 PT Pertamina. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Berikut nama-nama kelompok teman saya. Yang pertama itu Gita Marzan Cahyani. Yang kedua itu saya sendiri, Sri Tandigala. Ketiga, Tatia Devina Pratiwi. Keempat, Vivi Dwi Anggraini. 5, Yervi Anisanada. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiensi, dan produktif. Dalam Permenker nomor 5 tahun 1996, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran tujuan proyek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada penerapan SMK 3. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Next. Selanjutnya ada penetapan kebijakan K3. Yang pertama ada PT Pertamina atau Persero PT Pertamina telah menetapkan kebijakan mutu K3 dan lingkungan di mana analisis isi dari kebijakan tersebut memuat visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, sifat dan skala risiko, serta komitmen untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang kedua ada top manajemen memastikan bahwa kebijakan mutu K3 dan lingkungan telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan personil yang bekerja untuk atau atas nama PT. Yang ketiga, peninjauan kebijakan mutu K3 dan lingkungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next. Selanjutnya ada perencanaan K3. Yang pertama ada penetapan tanggung jawab dan wewenang. Kedua, penunjukan manajemen representatif atau MR. Tiga, penyusunan rencana implementasi sistem manajemen K3. Keempat, evaluasi dan pemantauan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vivi Dwi Anggraini dengan akhiran NIM 205. Di sini ada pelaksanaan rencana K3. Yang pertama itu ada top manajemen yang menetapkan, mendefinisikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab serta wewenang dalam perusahaan. Yang kedua ada top manajemen menetapkan manajemen representatif dengan peran, tanggung jawab, dan kewenangan untuk memastikan berjalan dan terpeliharanya sistem manajemen MK3L perusahaan sesuai dengan standar. Next. Selanjutnya ada pemantauan K3. Pengukuran dan pemantauan bertujuan antara lain untuk yang pertama, melacak perkembangan dari pertemuan-pertemuan K3, pemenuhan target K3, dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, memantau kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang keempat, menyediakan data untuk evaluasi keefektifan pengendalian operasi K3 atau untuk mengevaluasi perlunya modifikasi pengendalian atau pengenalan pilihan pengendalian baru. Next. Selanjutnya ada yang kelima, menyediakan data untuk mengukur kinerja K3 perusahaan baik secara proaktif maupun reaktif.
Yang keenam, menyediakan data untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Yang terakhir, menyediakan data untuk menilai kompetensi personil K3 atau P2K3 dan unit tanggap darurat. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Tati Devina Pratiwi dengan akhiran NIM 199. Jadi, dievaluasi saat melakukan inspeksi, tim harus bekerja sama dalam mencari hal-hal atau objek inspeksi agar tidak ada bagian yang terlewat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama inspeksi untuk memastikan bahwa semua bagian yang perlu pemantauan dapat diketahui, antara lain adalah area yang beresiko tinggi, penggunaan alat pelindung diri atau APD, kondisi lingkungan kerja, dan peralatan yang digunakan. Lalu, adapun pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu laporan, terutama laporan kecelakaan kerja adalah yang pertama planning atau perencanaan yang dimana membuat, menerapkan dan memelihara prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penentuan pengendalian penting secara terus-menerus. Lalu yang kedua ada implementasi dan operation yang dimana manajemen puncak harus mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan SMK3 dalam memastikan tersedianya sumber daya, menentukan peranan, pembagian tanggung jawab, dan pertanggungjawaban, serta menugaskan kewenangan untuk memungkinkan pelaksanaan manajemen K3 secara efektif. Lalu yang ketiga ada checking dan corrective action atau pemeriksaan dan tindakan perbaikan yang dimana organisasi bertugas membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur pengukuran dan pemantauan kerja. Lalu yang terakhir adalah tinjauan manajemen yang dimana pimpinan puncak harus meninjau sistem manajemen ketiga organisasi untuk memastikan kesesuaian, kecakupan, dan keefektifan secara berkelanjutan. Next. Jadi di struktur K3 struktur organisasi yang dimana ada senior manager HSSE yang bertugas untuk mengawasi dan membimbing orang lain termasuk manajer garis depan. Juga menyetujui perekrutan dan pemutusan hubungan kerja, mengembangkan tujuan organisasi, mengelola anggaran departemen, membuat keputusan penting, mengawasi kinerja karyawan, berhubungan dengan manajer dan direktur lainnya. Lalu ada manajer yang dimana bertugas untuk mengaudit dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja, memberikan peraturan-peraturan standar dalam setiap prosedur pekerjaan, lalu menjadikan penyambung informasi perusahaan dengan pihak HSE di lokasi proyek maupun di unit pekerjaan, lalu merekrut calon karyawan pada divisi Health, Safety, Environment yang sesuai kualifikasi, lalu yang selanjutnya ada asisten manajer yang dimana membantu manajer dalam merencanakan, mengatur, serta menerapkan strategi yang dibuat, lalu mengkoordinasi sistem operasi, lalu memastikan bahwa jadwal serta sasaran yang sudah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan dan memberikan motivasi kepada staf di perusahaan. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ada 5. Yang pertama itu aktivitas kerja rutin dan non-rutin. Yang kedua, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja, termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Yang ketiga, budaya manusia, kemampuan manusia, dan faktor manusia lainnya. Yang keempat, budaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang berada di tempat kerja. Kelima itu infrastruktur, perlengkapan dan bahan atau material di tempat kerja, baik yang disediakan PT Pertamina Persero maupun pihak lain yang berhubungan dengan PT Pertamina Persero. Next. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Marsen Cahyani dengan akhiran NIM 134. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program K3 yang diterapkan di PT Pertamina Persero. Nah, di mana yang pertama yaitu ada pelatihan K3.
Nah, jadi PT Pertamina secara rutin menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan kontraktor terkait keselamatan kerja. Contohnya itu seperti Basic Safety for Refinery atau BSR dan Health Risk Assessment yang diikuti ribuan peserta. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada audit K3. Nah, di mana audit ini dilakukan secara berkala di seluruh unit bisnis dan anak perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap SMK 3. Nah, di mana PT Pertamina menerapkan sistem Supreme atau HSE Management System untuk mengelola resiko secara efektif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada inspeksi dan patroli kesehatan. Nah, jadi setiap unit kerja wajib melakukan safety induction dan safety talk secara teratur. Nah, di mana diterapkan life saving rules yang mencapai 11 elemen kesehatan seperti izin kerja, isolasi, dan integritas aset. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada respon darurat dan investigasi insiden. Nah, jadi tersedia prosedur investigasi insiden yang bertujuan mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan kerja dan juga stop work authority diterapkan yang memungkinkan setiap pekerja itu menghentikan pekerjaan jika ada potensi bahaya. Nah, selanjutnya itu ada pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Pertamina. Nah, jadi penerapan SMK 3 di PT Pertamina itu telah memberikan berbagai pencapaian positif. Di antaranya yang pertama yaitu ada Zero Incident Target. Nah, jadi PT Pertamina menargetkan nihil insiden dalam operasionalnya melalui penerapan HSSE Management System atau Supreme yang berbasis standar internasional seperti ISO 45001 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Nah, kemudian keanggotaan global. Jadi PT Pertamina ini secara aktif dalam forum nasional dan internasional seperti International Oil dan Gas Producer atau IOGP dan Indonesian Petroleum Association atau IPA untuk berbagi praktek terbaik dalam penerapan K3. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tantangan dalam penerapan SMK 3 jadi di PT Pertamina tantangan yang utama itu yang pertama ada kompleksitas operasional. Nah, jadi sebagai perusahaan dengan operasi beresiko tinggi, penerapan K3 di berbagai unit bisnis itu memerlukan koordinasi yang ketat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada peningkatan kepatuhan kontraktor. Nah, jadi Pertamina terus berupaya memastikan bahwa mitra kerja dan kontraktor mematuhi standar HSSE yang telah ditetapkan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai SMK 3 PT Pertamina. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.